Sidang perceraian Mike The Bagindas dan Vina Tiza kembali dilakukan Kamis 9 Januari di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kali ini, Mike yang kembali absen di mana hanya diwakili kuasa hukumnya, Chris Samsiwu, harus menerima nasib lantaran mediasinya bersama Vina gagal dilakukan. Perceraian sudah pasti dihadapi keduanya, di mana Vina dan Mike hanya tinggal mengurus masalah keberadaan buah hati mereka yang kini jadi masalah pelik bagi keduanya. Hari ini tanggal 9 sudah dilaksanakan acara sidang kedua ya. Kami menyampaikan hasil mediasi kemarin antara penggugat dan tergugat. Hasilnya adalah gagal. Tadi sempat ada perbincangan antara Vina dengan majelis tentang menanyakan tentang isi dari hasil daripada mediasi kemarin. Ada pertanyaan dari beberapa majelis tentang anak, khususnya masalah anak. Permintaan dari majelis sebenarnya dia mempertanyakan keberadaan anak, komunikasikan kesepakatan antara Vina dan Mike agar persidangan ini berjalan dengan cepat dan baik. Selanjutnya, tadi saya sudah kirimkan surat ke Mike ya. Ini saya kirimkan surat kepada Mike melalui kuasa hukumnya. Tetap yang saya bahas di sini adalah permasalahan keberadaan anak. Dan saya sudah bincang-bincang juga pada kuasa hukumnya Mike. Saya berharap bermohon kepada sahabat saya Bang Samsiwu ini untuk bisa membantu kita mengetahui keberadaan Kia. Agar ini kami lakukan agar supaya tidak terjadinya hal-hal yang di luar aturan hukum. Saya sangat menghargai proses hukum. Siapa nanti yang mendapatkan hak asuh putusannya di pengadilan ini kita hormati. Namun sekali lagi jujur saya katakan saya masih ada rasa khawatir tentang tindakan Mike tidak patuh terhadap putusan nantinya. Sehingga saya sekali lagi saya sampaikan di hadapan kuasa hukumnya Mike, mudah-mudahan surat saya yang saya sampaikan tadi ada jawaban, ada kejelasan kapan bisa Vina mengetahui keberadaan Kia, agar tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti setelah mediasi kemarin, kejadian yang kurang baik lah menurut saya. Ditambah lagi nanti kalau seandainya khawatir ada tindakan-tindakan atau kejadian-kejadian yang di luar daripada hukum hanya karena ingin mengetahui keberadaan anak. Di saya sebenarnya permintaan Vina kan saat ini bertemu dengan anak. Pertemuan dengan anak sudah dilakukan pada tanggal 25 November 2013. Mekanismenya memang begini. Saya sampaikan ke klien bahwa memang kapanpun Vina mau ketemu anak silahkan. Tetapi itu kan dijadwalkan. Masalah tempat tidak diberitahukan karena memang saat ini kita menghindari supaya tidak ada pertengkaran di depan anak, kan emosi Vina atau emosi Mike bisa di depan anak kita nggak tahu, sehingga tempat tinggal sampai saat ini saya meyakini masih ada di Malang. Nah hanya kalau untuk bertemu silahkan setiap hari telepon aja ke Mike atau ke saya, kita atur waktunya, tapi nggak bisa dia langsung nggak ketemu langsung ya, mungkin ada masalah waktu kan, mungkin Mike lagi live lagi main di luar kota, kita nggak tahu. Yang pasti saya jamin kalau Vina mau ketemu anaknya monggo dan tidak pernah ada yang melarang. Gagalnya mediasi antara Mike The Bagindas dan Vina Tiza membuat keduanya harus rela dengan keputusan perceraian mereka nanti. Sekarang, Mike dan Vina tinggal mengurus masalah hak asuh anak, di mana Mike ingin keberadaan buah hatinya berada di tangan dirinya. Vina mungkin tidak keberatan jika hal itu terjadi asalkan ia sebagai ibu kandungnya diberi keleluasaan untuk bisa bertemu putri sematawayangnya yang kini keberadaannya disembunyikan oleh Mike The Bagindas. Bahwa memang mediasi tidak bisa dilakukan lagi, semua sudah sepakat untuk bercerai, hanya masalah anak yang masih menggantung ya. Bahwa tuntutan saat ini Vina mau ketemu anaknya, tidak pernah ada yang menghalangi dia ketemu anaknya, hanya kita harus jadwalkan lah. Ya kan, harus jadwalkan dulu. Memang saya juga melihatnya agak abu-abu ya untuk dia menjadwalkan, padahal seorang ibu. Tapi kan ini ada masalah. Ini bukan hal normal kan, ini lagi ada masalah. Mike punya ego dan punya bukti bahwa dia merasa dia harus menjauhkan ibu ini dulu sementara sampai memang pihak yang sangat netral, hakim dalam hal ini bisa memutus nanti. Bagaimana? Setiap orang yang emosi pasti itu keluar kata hilaf, termasuk ancaman. Nah, kenapa aku muncul
bukti ancaman itu yang dibilang sama Pak Christian Siu itu. Kita punya bukti ancaman nih. Itu aku tulis lewat message pin pada saat tanggal 8 September 2013 saat aku sama Kia dan Mike ada di Malang. Saat itu juga Mike bawa jam 7 malam itu pergi tanpa ada kabar. Kepanikan seorang ibu seperti apa dong? Tahu sendiri, sekalipun itu bapak kandungnya dan aku sebagai ibu kandung khawatir, dan besoknya aku udah nggak tahu cara apa lagi yang aku mesti lakuin. Secara di kampung orang nggak bisa apa-apa, jadi aku ya udah nih, ngomonglah dengan kehilafan aku, lo macem-macem ya, dan sampai gua acak-acak tuh malu. Nah itu kan hilang karena kepanikan seorang ibu saat anaknya dibawa kabur.